Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel kami Indigo Jabodetabek dengan saya Ella. Kali ini kita explore di hutan angker yang sebelumnya kita juga sudah pernah ke sini. Nah, konon ini kita dapat informasi bahwa ada suatu tempat yang belum kita datengin. Nah, tempat ini tuh terkenal angker dan juga sering banyak menampakkan juga banyak kesurupan massal ya. Jadi nanti kita akan coba ke sana. Tim kita juga sudah pernah ke sana. Jadi memang ada energi yang sangat kuat di sana. Jadi kita langsung ke Bang Rizky aja untuk menanyakan apa aja yang ada di sana. Yuk. Oke, sekarang kita bersama Bang Rizky. Tadi sempat explore ke tempat yang tadi ya Bang ya. Kira-kira ada apa aja Bang di sana? Di pohon bunting tersebut ya. Jadi yang saya lihat di situ ada sosok nenek-nenek berkebaya merah ya. Itu yang lebih dominan untuk sering melakukan atau penampakan ya, sering menampakkan diri pada orang-orang yang datang ke situ. Dan juga tadi saya sempat melihat ada sosok ular yang berada di pohon bunting tersebut. Ya, jadi tempat yang angker itu memang pohon bunting tersebut. Ya mungkin kalau menurut saya itu pohon biasa atau ya seperti daging yang berlebih lah gitu, ada daging lebih. Nah tapi di situ memiliki sisi lain lah gitu. Berbeda dari yang lain. Nah, berbeda dari yang lain gitu. Yang berada di situ, yang terdekat di situ nenek-nenek yang tadi saya bilang itu yang berkebaya merah. Itu yang terutama sering menampakkan diri gitu. Jadi mungkin penjaga di situ. Oh, berarti itu yang diduga sering mengganggu atau menampakkan diri. Bisa jadi karena di situ ada dua ya, kayak satu sosok yang ular tersebut dan satunya itu nenek-nenek tersebut. Nah, nanti kita coba cari tahu lagi. Di sini sih sebenarnya banyak cerita ya, banyak sesuatu yang bisa kita cari tahu. Ya, contohnya di sini banyak makhluk seperti kera. Ya. Juga ada sosok kuntilanak ya, tapi dia tinggi besar ya, tinggi dia. Sepertinya sih penasaran sih. Nah nanti kita bisa cari tahu lah. Oke. Nanti kita akan coba mediumisasi ya. Iya. Untuk yang pertama mungkin mediumisasi dari yang nenek tadi ya. Kita tanya jawab benar nggak info yang kita dapatkan kalau tempat itu sering jadi penampakan, sering kesurupan massal. Jadi nanti tetap ikutin saja mediumisasi dari kita. Yuk. Minta satu dong, tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih telah memenuhi undangan saya. Jadi maksud saya di sini untuk berkomunikasi, ingin tanya jawab kepada Nyai. Mohon maaf Nyai, kalau boleh tahu siapa nama Nyai? Sebut saja saya Nyai Ranti. Nyai Ranti. Terima kasih Nyai Ranti ya telah hadir di sini. Boleh saya tanya jawab dengan Nyai untuk mengetahui tempat keberadaan yang ada di sini, mungkin terdahulunya atau mungkin sejarahnya dan lain-lain, boleh Nyai? Untuk apa? Ya hanya ingin mengetahui saja Nyai. Boleh. Ya. Terima kasih Nyai udah hadir. Kalau boleh saya tahu di tempat Nyai apa benar sering terjadi kesurupan massal Nyai? Rapin dikit ya. Saya. Benar. Sering terjadi kesurupan massal ya Nyai ya. Itu penyebabnya apa Nyai? Banyak orang yang tidak menganggap kami ada. Dan saya melihat ya mungkin salah satunya itu sosok
nenek-nenek berkebaya merah. Apakah itu Nyai sendiri? Dan saya sering menampakkan. Ya Nyai sendiri ya, tentunya yang sering menampakkan itu. Kenapa Nyai gitu? Untuk menunjukkan bahwa kami ada. Menunjukkan bahwa keberadaan Nyai ada gitu ya Nyai ya. Lalu apa aja Nyai? Maksudnya gangguannya seperti itu aja atau mungkin ada yang lainnya? Iya, menampakkan diri kami. Menampakkan diri itu Nyai yang menampakkan ya? Bukan hanya saya, Bukan hanya Nyai. banyak. Banyak. Termasuk yang kesurupan itu ya Nyai ya? Iya, Jadi banyak orang yang ke situ istilahnya tidak sopan ya Nyai, begitu? iya. Kenapa harus menampakkan dirinya ya gitu? Kenapa harus menampakkan diri dan terjadinya kesurupan massal gitu? Apakah tidak bisa ditegur dengan cara lain ya, seperti itu benar. Nyai? Itu cara kami untuk menunjukkan diri, Menunjukkan diri, memperingati mereka. memperingati. ya. Nyai apa sudah lama di tempat itu? Saya dulu tinggal di daerah sini. Oh berarti Nyai dulu sempat tinggal di daerah sini ya? Iya, Sendiri atau mungkin Nyai ada yang lainnya yang menemani Nyai atau gimana Nyai? saya tinggal dengan suami saya. Dengan suami. Dengan suami. Lalu sekarang suami Nyai di mana Nyai? Berpindah-pindah. Tapi masih di sekitaran situ ya? Iya, Kalau boleh ada saya di sekitar sini. masih di sekitaran sini ya Nyai Iya, ya? Kalau boleh saya tahu Nyai nama suami Nyai? kamu cari tahu saja sendiri. Oke. Lalu bisa diceritakan Nyai dulunya tempat Nyai seperti apa? Mungkin ada kisah atau sejarahnya gitu Nyai? Dulu di sini ada sebuah hutan Hutan. yang dijadikan tempat penjajah. Tempat penjajahan. Iya, Lalu Nyai? Lalu Nyai? para penjajah itu diusir ke sini Diusir. oleh para orang-orang sakti yang ada di sekitar sini. Oh dulu sempat ada orang sakti yang pernah di sini ya Nyai ya? Iya, Orang sakti itu siapa Nyai? Kalau boleh saya tahu atau mungkin Nyai ketahui namanya? Ada nggak salah satu yang Nyai Raden tahu? tuh bagus paling. Siapa Nyai? Raden tuh bagus. Raden Tubagus. Iya, Lalu Nyai ada lagi? dan Raden Surya Sukma. Raden Surya Sukma. Lalu? Sudah, itu salah satunya Itu salah satunya ya yang mereka. saya ketahui. Saya Nyai tahu ya. Nyai ketahuin ya. Terus tempatnya itu ada pohon yang aneh nih Nyai. Maksudnya ada pohon yang berbeda dengan pohon yang lainnya Nyai. Apa itu benar Nyai? Iya, Lalu pohon itu kalau saya pernah dengar info sih pohon itu angker Nyai. iya, itu adalah simbol Simbol apa Nyai? Simbol tempat berkumpul kami. Lalu yang saya lihat itu di situ ada seperti sosok ular yang meningkat itu Nyai. Di Itu pohon tersebut. adalah penjaga pohon itu. Penjaganya. Kenapa dijaga ini? Ada apa dengan pohon tersebut? Simbol, hanya sebatas simbol aja. Iya, Namanya yang simbol. Pertemuan mungkin yang ada di situ gitu. Iya, terus ini Nyai apa benar sosok ular itu mungkin ada kaitannya dengan Nyai atau bagaimana Nyai? Atau mungkin bisa beritahu kepada kami sosok ular itu sebenarnya siapa gitu Nyai?
boleh. Tidak boleh, kenapa Nyai tidak boleh? Cari tahu saja sendiri. Saya tahu aja sendiri ya. Kenapa kami disuruh cari tahu ini? Termasuk tadi suami Nyai kami suruh cari tahu sendiri. Kenapa kami tidak boleh? Apa tidak mau menyebutkan namanya? Bagaimana tadi? Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Mau panggil saja. Panggil saja ya Nyai. Oke, mungkin itu aja Nyai yang saya ingin ketahui. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Nyai udah hadir untuk memenuhi undangan kita di sini ya. Terima kasih juga atas apa yang telah Nyai beritahu kepada kami. Ya mungkin itu suatu pembelajaran aja ya, agar kita bisa saling menghargai atau mengerti. Itu aja Nyai ya mungkin. Oke Nyai, apakah Nyai mau pamit? Apa saya bantu untuk keluar? Boleh. Maaf ya. Oke, itu tadi kita sempat mediumisasi sosok nenek-nenek yang berkebaya merah ya. Jadi dia sebenarnya memang benar di tempat dia itu ada pohon kalau kita menyebutnya pohon bunting karena di tengahnya itu kayak besar gitu ya, aneh daripada pohon yang lainnya. Jadi itu adalah simbol titik atau simbol titik bertemunya. Mungkin di sekitaran sini sebagai simbol untuk bertemunya yang ada di sini. Dan dia juga menyebutkan kalau dia tinggal bersama suaminya terdahulu. Iya, benar. Dan juga dulu di sini ada termasuk semacam seperti perang ya. Oh iya, ya, jadi untuk pengusiran penjajah penjajahan, gitu. Termasuk tadi 2 nama yang disebutkan itu, nama besar ternyata ya. memang ada orang saktinya Iya, di sini ya. Dan tadi juga kita tanya ada sosok ularnya tadi ya Bang. Iya, Cuman tapi Nyai tidak mau memberi menyebutkan informasi tentang ular tersebut. Mungkin kita bisa mediumisasi di situ ya. Kita panggil yang sosok ularnya itu untuk kita Sekalian cari tahu tadi nama dari suaminya itu. Oh iya, nama dari suaminya juga tidak berkenal. Mungkin ada kaitannya dengan yang ular, kita juga belum tahu. Betul. Oke. Mungkin next kita langsung ke sana aja. Ya. Ya, kita sekarang berada di pintu masuk. Iya. Pintu masuk antara ke arah pohon bunting, dan juga di sana hutan kemenyan ya, hutan menyan. Tadi seperti kita lihat, tadi ada pohon beringin yang di sebelah sana itu. Pohon beringin itu terdapat penjaga. Jadi benar bahwa di sini tuh ada penjaganya masing-masing, kayak perbatasan wilayah. Ya, setiap wilayah ada yang jagain ya. Betul. Dan sosok nenek-nenek tersebut dia berada di jalur-jalur ini ya. Jalur ini, dan sebelah sana yang ada pos tadi, nah itu ada beliau juga yang berkebaya merah itu, yang sosok ular itu melilit masih di pohon bunting tersebut. Jadi begitu. Ini tempatnya, ini sentral ya, tempat benar-benar pertengahannya lah, yang arah ke sini kayak masuk ke arah pohon bunting, sebelah sana itu hutan kemenyan, dan masing-masing itu punya penjaga gitu. Dan masih banyak sih sebenarnya cerita-cerita di sini ya, yang mungkin belum kita ketahui. Mungkin di sebelah sana itu ada sebuah danau yang menyimpan sebuah misteri juga. Ya mungkin next lah kita bisa cari tahu. Itu aja. Mungkin kita langsung masuk ke sesi mediumisasi aja ya. Iya betul. Oke. Yuk. Oke, karena yang tadi kita belum dapat informasi yang cukup ya dari sosok yang nenek-nenek berkebaya merah tadi. Jadi kita nanti akan mediumisasi sosok ular yang ada di pohon bunting tersebut ya, yang melilit pohon tersebut ya. Oke. Kita langsung mulai aja.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu, maaf ya atas caranya. Saya tujuan saya mengundang untuk bertanya jawab. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Boleh? Boleh ya. Sebelumnya saya ingin tahu siapa namanya. Mbah Santri. Oh, Mbah Santri. Mbah Santri, mohon maaf. Kita pengen bertanya, boleh ya? Silakan. Terima kasih Mbak Santri sudah hadir. Kalau boleh saya tahu, apa benar di pohon gunting atau pohon yang tengahnya agak besar itu ada sosok ular yang menjaganya? Benar ya? Kalau boleh saya tahu sosok ular itu siapa ya? Pengikut siapa? Yang dititipkan di sini. Yang dititipkan di sini. Yang dititipkan di sini. Yang dititipkan di sini. Oh, mungkin sudah lama gitu. Apa bagaimana, Mbah? Beda alam dahulunya. Oh, memang beda alam dahulunya. Beda alam. Oh, jadi dia dari memang bangsa jin ya. Seperti itu ya, Mbah? Terus kalau boleh saya tahu Mbak Santri ini di mana ya, atau Saya berkeliling. Berkeliling. Lalu di pohon itu juga sekitar itu saya sempat tadi komunikasi dengan nenek-nenek yang berkebaya merah. Apa Mbak Santri juga mengetahuinya? Apa ada kaitannya dengan Mbak Santri? Pendamping. Pendampingnya siapa, Mbak? Pendamping saya. Oh, pendampingnya Mbak Santri ya. Oh, ya. Terus kalau boleh saya tahu, tempat itu dulunya seperti apa, Mbah? Atau mungkin ada kisah sejarahnya di situ? Seperti apa itu sejarahnya? Kisah sejarahnya seperti apa, Mbak? Ada jauh. Ada padepokan. Oh, ada padepokan. Jauh. Ya. Salah sini halaman seperti hutan. Anak-anak latihan. Latihan apa itu, Mbak, kalau tahu? Mengaji ya. Tawasulan. Sebelah sana ada padepokan atau pondok ya. Di sebelah sini tempat anak-anak latihan, mengaji, tawasulan. Oh, gitu. Ada yang membimbing itu, Mbah? Siapa, Mbak, kalau bisa tahu? Mbah Anjengan Surya Sukma Mangku Bumi. Mbak Anjing Surya Sukma Mangku Bumi. Dan sahabatnya Toh Bagus Pengali. Beserta muridnya Toh Bagus. Beserta muridnya. Oh, berarti mereka berada di tempat sini ya? Udah sebelumnya. Ada jauh. Agak jauh. Oh, Di sini latihan. di sini tempat latihan Untuk menguji tekad mereka dalam belajar. Jadi seperti itu ya. Lalu tadi kami sempat mendengar cerita dari Nyai itu ya, Nyai bahwa di sini pernah terjadi namanya ada penjajahan. Itulah mereka dididiknya. Oh, mereka
tadinya untuk itu perang ya. perang melawan penjajah ya. Makanya di sini latihannya untuk bersembunyi Untuk di bersembunyi. dalam kegelapan. Oh jadi kayak pengajian atau tawasulan itu mereka Di dalam hutan. kayak sembunyi-sembunyi Sembunyi. karena pada waktu itu masih masa penjajahan seperti itu ya. Lalu untuk saya boleh tahu nih Mbah, yang pohon itu berarti usianya udah lama sekali ya? Sudah dari dulu apa zaman Mbah itu memang pohon itu sudah ada Mbak? Ada tapi masih kecil. Masih kecil. Di Bentuknya tanahnya itu banyak mengandung. maaf Mbak, suaranya kurang kedengaran Mbak. Di tanahnya banyak mengandung Seperti aliran yang berkabut. seperti aliran yang berkabut. Itu maksudnya apa tuh Mbak? Banyak yang berkumpul di situ. Banyak yang berkumpul di situ. Karena dulunya seperti meja. Seperti meja. Jadi sebuah simbol seperti meja dan itu jadi kayak tempat berkumpul ya dari bangsa mungkin bangsa-bangsa yang jin ya bangsa jin. Oh, jadi memang ada dari zaman dulu dari Mbah ini ada itu pohon itu sudah ada dan ular itu berarti sudah menjaga tempat ini sudah lama. Dari pohon itu kecil ya. Kalau boleh tahu namanya siapa itu ular itu? Tidak ada. Oh, memang jin saja ya menunggu situ. Ditugaskan saja oleh penguasa gaib yang ada di sini dulu. Penguasa gaib yang ada di sini. Yang menguasai ini sini. Karena kami berdampingan. Yang berdampingan. Karena berdampingan. Oh, gitu. Berarti pohon itu tidak jauh dari rumah Mbah ya? Apa benar? Tidak jauh, itu jauh. Oh jauh. Oh, jangan. Saya berkeliling Berkeliling. mengawasi Berkeliling. anak-anak yang latihan. Seperti itu. Berarti Mbah ini dulunya yang mengawasi, berarti Mbah sempat ini ya jadi atau pengikutnya yang Raden Surya Sukma ya. Oh begitu. Lah, Gitu ya. jadi berkeliling ya Mbak ya. Oke, mungkin itu aja Mbak. Terima kasih udah hadir dan terima kasih untuk informasinya. Itu aja. Terima kasih Mbak ya untuk apa yang telah Mbak kasih tahu di sini. Mungkin itu cukup bagi kami. Ya Mbak. Apakah Mbak pengen keluar sendiri atau saya bantu? Keluar sendiri. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum. Ya itu tadi kita sempat mediumisasi, ternyata dia adalah pendamping atau suami dari si Nyai itu ya, si Nyai Ranti tadi yang berkebaya merah. Ternyata ini suaminya yang kita panggil ke sini, dan sosok ular itu memang ada, tapi memang udah dari dulu ya, dan Udah itu dari memang dulu, bangsanya ternyata. bangsa jin. Sosok ular yang melingkar di pohon Pohon tersebut memang itu bangsa jin. Jadi tidak memiliki nama dan memang itu sudah ada. Jadi kata Mbak Satri ini bahwa pohon tersebut adalah sebuah simbol atau meja seperti meja di mungkin di dalam bangsa sananya itu adalah meja, tempat berkumpul ya. Tempat berkumpul atau mungkin titik lah gitu, seperti itu. Titik bertemunya mungkin seperti itu. Dan memang benar di sini adalah sejarahnya pada waktu penjajahan ada orang-orang saktinya yang dua sempat- nama tadi ya. Jadi memang di sini buat dididik untuk melawan penjajah. Untuk ya. melawan penjajah juga dijadikan tempat tawasul atau pengajian untuk sembunyi-sembunyi ya, karena pada saat itu masa penjajahan juga gitu, seperti itu. Dan Mbak Santi tadi adalah salah satu pengikut dari Raden Surya Sukma ya. Iya betul. Jadi semacam penyebar agama juga ya dulu ya. Seperti itulah. Ya, mungkin konten kita
Udah cukup jelas ya. Jadi pohon itu kenapa seperti itu, dan mungkin ada pesan dari Bang Rizky. Ya seperti yang tadi dikatakan Nyai ya, bahwa mereka itu mengganggu karena mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada. Jadi yang diganggu itu kebanyakan orang yang gue nggak percaya, terus takabur mereka lah ya. takabur, sombong gitu. Jadi mereka hanya menunjukkan bahwa mereka itu ada. Jadi jangan takabur, seperti itu aja sih gitu. Intinya kita hidup berdampingan lah ya. Betul. Boleh kita ibaratnya tidak boleh takut dengan mereka gitu kan, karena takut itu hanya kepada Allah lah gitu. Tapi kita juga tidak boleh berlaku sombong, karena kita kalau berlaku sombong juga tidak ada bedanya sama iblis ya, mungkin seperti itu aja sih. Nah kita juga sama-sama ciptaan Allah betul. Ya. Jadi kita harus hidup berdampingan, tetap menghargai, menjaga sopan santun ya Bang betul, ya intinya. Nah mungkin itu aja konten dari kami, semoga bermanfaat. Betul. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya. Dari kami Indigo Jabodetabek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indigo.